2018, Ratna Sarumpait viral di Twitter setelah wajahnya bengkak dan memar gara-gara jadi korban penganiayaan. 2019, hashtag Justice for Audrey viral di Indonesia dan bahkan dunia buat ngebela seorang anak SMP yang dianiaya belasan orang. 2021, seorang warga di Depok viral jadi mesin duit yang menjanjikan lewat jualan jasa babi ngepet. 3 kasus tadi punya kesamaan. Sama-sama viral karena kebohongannya. Kenapa ini bisa terjadi? Ayo, kita bicara tentang media. Dunia ini luas banget. Ada banyak peristiwa yang terjadi setiap hari, bahkan setiap jam, sementara kitanya mungkin nggak ngerasain apa-apa. Hidup normal-normal aja, makan masih enak, tidur masih nyenyak, mall masih rame. Tapi, di saat yang sama, kita juga bisa terinformasi dengan kabar-kabar di belahan dunia yang lain. Macem-macem kondisinya. Kita, walau di Jakarta misalnya, tetap bisa tahu apa yang terjadi di Bandung, apa yang terjadi di Kalimantan, di Jepang, di Amerika, dan di Eropa. Makanya, walaupun terpisah ribuan kilometer jauhnya, gue pun masih tetap bisa capek nontonin MU yang kalah mulu main di Inggris. Kita perlu berterima kasih sama siapa atas kemudahan akses informasi ini? Tentu media. Koran, buku, medsos, YouTube, kita akrab sama portal-portal berita yang menuhin segala bentuk media massa. Portal berita, maksudnya bukan cuma institusi kayak Kompas atau New York Times ya, tapi juga tentu citizen journalism yang ada di mana-mana. Semua orang sekarang bisa jadi jurnalis. Media berhasil ngelipet luasnya bumi jadi beberapa pencetan di layar HP aja. Kita berutang banyak sama media, tapi itu nggak berarti media itu sempurna. Di balik kesaktiannya, media punya bahaya yang nggak kalah dahsyat. Coba, gue jelasin ya, dari cara manusia memproses informasi. Otak kita itu mesin super canggih, tapi pengen ngejar efisiensi. Apa-apa pengennya praktis. Makanya, kita akan cenderung menyederhanakan informasi lewat beragam cara. Ini namanya the path of least resistance. Konsekuensinya, makin mudah kita memproses informasi, makin nempel di otak kita. Kalau mau orang gampang ingat, jangan bikin pesan yang ruwet. Nah, media massa sekarang dibikin bisa segampang mungkin diproses oleh otak manusia. Tujuannya tentu biar media-media ini engaging dan dibaca oleh banyak orang. Makin banyak dibaca, yang langganan makin banyak. Atau yang mau ngiklan di media tersebut juga ningkat. Makanya, kita bisa paham kenapa rata-rata daya tahan atensi kita murang di era medsos ini. Gua baca di studinya Microsoft tahun 2015. Sejak tahun 2000, ternyata rata-rata attention span turun jadi 8 detik aja. Makasih kepada revolusi perangkat mobile. Apalagi sekarang udah ada medsos kayak TikTok yang ngandelin klip-klip video pendek. Gue bayangin mungkin aja attention span kita sekarang itu lebih sebentar lagi. Udah gitu, berkat budaya baca berita di medsos, orang pun sekarang jadi terbiasa untuk memahami berita cuma dari headline-nya aja. Lo tahu berapa banyak? Sekitar 6 dari 10 link yang beredar di medsos ya, itu nggak bener-bener diklik sama sekali. Ya itu berarti orang cuma baca dari headline-nya aja. Tok, headline-nya aja. Kalau seru, ya mereka share. Kalau lo kombinasiin dengan strategi clickbait yang sering dipakai di media-media, ini resep ultimate kesesatan massal yang sudah tercipta. Orang-orang cuma baca headline yang ternyata ditulis secara bombastis dan nggak jarang berkebalikan dengan isinya.
Boom. Ini jelas bahaya. Gini, media itu adalah filter yang kita pakai untuk memandang dunia di sekitar kita. Kayak kacamata, oke? Kacamata hitam bakal bikin pemandangan lo gelap. Kacamata oranye bikin semuanya jadi oranye. Kacamata plus atau minus bikin pemandangan lo buram atau jelas. Tergantung sama kondisi lo pribadi. Kalau kita nyerahin pandangan kita full ke media aja, emang udah percaya bahwa semua media itu udah bening apa adanya? Periode pilpres kayak hari ini barangkali adalah contoh terbaik tentang gimana media dijadiin kacamata yang paling efektif. Kita mungkin sadar atau nggak sadar bahwa tiap hari dijejelin kacamata dengan warna yang sama. Coba deh lo bayangin, kalau lo telanjur pakai kacamata warna biru, apa yang lo lihat sebagai warna hijau di sekitar lo itu kan sebenarnya kuning, coy. Artinya kita nggak akan bisa melihat sesuatu objek as it is, selalu bias terhadap kondisi kita di saat tertentu. Makanya kalau ada temen lo yang bilang ini barang kuning padahal lo lihatnya hijau, jangan ngotot-ngototan. Kalian beda kacamata aja, lepas dulu dong, atau pinjem-pinjeman kacamata juga boleh. Hubungan kita sama media itu seharusnya dipahami dengan lebih proporsional. Kata Plato, kita manusia itu hidup di dalam goa. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi untungnya di depan mulut goa ini ada api unggun yang munculin bayangan di dinding goa. Jadi, apapun yang lewat di depan goa ini, kita bisa kenalin lewat bayangannya. Tapi, apakah bayangan itu mewakili objek benerannya 100%? Padahal, bayangan harimau aja bisa dibikin pakai jari, ya kan? Ini harimau, ya. Media itu cuma api yang ada di depan mulut goa kita. Apakah ada manfaatnya? Ada dong. Apakah cukup buat ngasih kita gambaran tentang dunia yang sesungguhnya? Belum, jauh. Selama kita nggak keluar dari goa untuk menemui realitas secara langsung, kita cuma bisa menerka. Kita cuma bisa komentar berdasarkan bayangan yang tersedia. Ketidaktahuan kita itu bukan kesalahan, tapi yang salah adalah bertindak di atas ketidaktahuan tersebut.